Jalan Interaktif Prokes Sehat pagi hari ini, dan kita akan membahas topik terkait dengan peran lintas sektor dalam pembinaan posyandu di Kabupaten Merauke. Kita akan membahas bersama narasumber yang berkompeten tentunya. Ya, di antaranya narasumber kita yang pertama ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Bapak Dr. Antus Daud Kolenger, MPD. Selamat pagi, Pak Daud. Selain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, ada juga narasumber lainnya yang akan juga membahas topik kita pagi ini, yaitu Kepala Distrik Semangga, Pak Tri Hermawan SIP. Selamat pagi, Pak Tri. Baik, terima kasih. Yang menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, ini kita terus mengawal dan melaksanakan tugas-tugas pendampingan, bahkan pengawasan dan juga penertiban terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di kawasan distrik ataupun kampung. Nah, yang menjadi kewenangan kita, bagaimana kita bisa menjamin bahwa pelaksanaan posyandu atau pelaksanaan kesehatan secara umum ini juga menjadi bagian dari program pemerintah yang mendapat alokasi dana desa agar dia bisa berjalan. Dan saya kira bahwa bekerja sama dengan lintas sektor yang lainnya, misalnya pemerintah distrik, kemudian juga tim penggerak PKK yang ada di kabupaten, kita juga mendorong kegiatan PKK yang ada di kampung, juga untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan, ya, seperti posyandu, juga terkait dengan kegiatan posyandu yang memang ini menjadi kegiatan kesehatan dasar, ya, yang mendasar sekali, yang diselenggarakan dari dan oleh untuk masyarakat yang ada di satu kawasan, ya. Itu juga dibantu oleh petugas kesehatan, kader-kader kesehatan yang ada di wilayah, biasanya ini berada di puskesmas. Nah, di mana program ini dapat dilaksanakan di kampung, ya, di balai atau di kawasan-kawasan tertentu yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat yang memang harus, ya, masyarakat kita itu sehat, ya, tidak hanya menjadi perhatian kita yang berada di daerah perkotaan, tapi sampai di kampung-kampung juga masalah kesehatan ini adalah hal yang mendasar, dan ini menjadi program nasional. Kita semua wajib mendukung, wajib melaksanakan, wajib menyelenggarakan, ya, sampai pada tingkat kampung, gitu. Posyandu ini merupakan langkah yang cukup strategis dalam rangka pembangunan kualitas, ya, sumber daya manusia, terkait dengan SDM, terkait dengan kesehatan, di mana kita wajib melakukan tugas-tugas pendampingan atau pembinaan, ya, sehingga kegiatan ini sangat membantu dan menolong kita semua, baik diri sendiri tapi juga orang lain ini, sehingga pembinaan terhadap kader-kader posyandu sampai pada tingkat kampung ini juga menjadi program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini sebagian urusan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, ya. Masalah kesehatan memang telah diatur di dalam karena dia menjadi program prioritas pembangunan nasional secara keseluruhan. Ada dasar atau hukum atau landasan yang memang menuntun atau mengarahkan kita untuk wajib dilaksanakan, gitu. Nah, keputusan-keputusan yang kementerian terkait ini juga ikut memberikan menjadikan dasar atau landasan kita untuk wajib menyelenggarakan urusan yang terkait dengan kesehatan masyarakat, termasuk tadi pelayanan terhadap posyandu itu. Jadi
kampung-kampung yang ada wajib ini urusannya sehingga masyarakat kita sehat, mereka sejahtera, aman, dan ini tugas kita semua, termasuk kita yang lintas sektoral ini, baik dinas, kemudian pemerintahan distrik, kemudian kabupaten, dinas kesehatan yang juga memiliki urusan kader-kadernya yang terbaik yang ada di kampung-kampung. Ya, dalam hal ini mereka yang ada di puskesmas, ya, dokter, ya, perawat yang ada. Ini memang tugas kita yang lintas sektor dan harus bersinergi, ya, sehingga program nasional ini bisa kita tuntaskan dan dia bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kita tidak bisa sendiri. Dinas PMK hanya mengawal, menjamin bahwa pelaksanaan urusan kesehatan sampai pada tingkat kampung ini karena menggunakan alokasi dana desa yang menjadi kewenangan urusan kampung gitu. Nah, tugas kita termasuk para pendamping yang ada ya, melakukan pembinaan kader, kemudian juga dalam penyusunan program pada yang dilaksanakan dalam musyawarah kampung. Nah, program-program seperti ini harus ya memberikan porsi kesehatan terkait dengan perempuan, lansia, juga program makanan tambahan, ya anak, ya ini memang harus tidak boleh tidak dilaksanakan karena ini program pemerintah. Gitu. Karena memang terkait sekali masalah kesehatan dengan masalah sosial yang lainnya gitu. Orang sehat dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang lain gitu. Tapi kalau dia tidak sehat seperti itu. Tetapi juga ada urusan-urusan yang menjadi prioritas ya, anak-anak, ya perempuan, anak gitu. Kemudian juga lansia. Ini juga kami berharap bahwa ketika kita memahami tugas kita dengan baik semua lintas sektoral ini, tentu ya, kita bisa membantu ya, masyarakat kita untuk tetap sehat, mereka sejahtera ya, karena memang kesehatan itu adalah hal yang paling mendasar untuk kita semua gitu. Sehingga suka tidak suka ya, kampung ya wajib untuk melaksanakan kegiatan posyandu. Terima kasih. Terkait dengan misalnya kayak tadi SK ya, jadi untuk kita khusus untuk mulai ketika saya dilantik sampai dengan tahun ini, kalau tahun kemarin itu memang harus kita akui bahwa kegiatan posyandu saya secara pribadi kami dari PKK kami tidak turun ya, belum turun secara maksimal. Kalau tidak salah kami baru 2 atau 3 posyandu yang kami kunjungi, karena memang yang kemarin itu memang kami semua lagi ini ya dihadapi dengan PON ya, Pekan Olahraga Nasional, di mana kami sendiri di sini PKK sebagai koordinator seksi konsumsi, dan itu pekerjaannya banyak sekali. Dan memang sampai saat ini kita dengan lembaga-lembaga, misalnya kalau saya kemarin ketika waktu Bapak Daud dilantik itu saya yang pergi, saya yang mengunjungi kantor langsung, saya yang tanya ke sana, ini kira-kira bagaimana nih posyandu nih, kira-kira bagaimana di kampung seperti itu. Nah, untuk kita misalnya kayak dinas kesehatan, kelurahan, distrik itu memang sejujurnya kami belum kumpul, karena saya masih berpikir nanti mau ada pelantikan lagi nih. Saya mau paling tidak ketika kita duduk itu sudah dengan pejabat-pejabat yang memang mereka nanti itu bisa yang maksud saya mereka menjabat selama tahun berjalan selama masa kepemimpinan Bapak, supaya kita kerjanya itu enak seperti itu. Jadi memang untuk sampai saat ini terkait SK, kemudian secara lembaga kita duduk itu belum. Makanya saya juga masih tanya-tanya sama Bapak Bupati, bos ini kira-kira kapan ya dilantik seperti itu, karena sampai saat ini juga PKK kelurahan saya juga belum dilantik ya, kelurahan saja belum, apalagi distrik seperti itu, karena memang kami masih menunggu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, kaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sumber Daya Masyarakat Kampung, memang benar apa yang disampaikan beliau, dengan dukungan dari Dinas Sumber Daya Masyarakat Kampung juga. Hari ini salah satu kampung di distrik Semangga, Kampung Buramsari, akan mengadakan istilahnya syukuran tentang pengadaan mobil siaga kesehatan kampung yang
penganggarannya didanai oleh sebagian dana desa dan sebagian dari swadaya masyarakat kampung. Jadi mungkin ada beberapa distrik juga, kampung-kampung lain juga yang sudah melaksanakan kegiatan ini juga, dan kami juga mungkin mengapresiasi dari kampung-kampung lain tersebut, dan kami harap ini menjadi contoh yang positif bagi kita semua tentang adanya pelayanan kesehatan di tingkat kampung. Karena memang kalau untuk kita berbicara mobilitas kendaraan atau fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Distrik Semangga untuk mencakup keseluruhan 10 kampung yang ada di Distrik Semangga tentunya akan sangat berat ya, dan karena kondisi luas wilayah juga dan kondisi medan juga yang mungkin agak berat, jadi ini menjadi pertimbangan dari kampung-kampung untuk mengadakan sendiri untuk mobil siaga kesehatan kampung. Dan itu juga nanti tetap berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas, fasilitas kendaraannya kampung yang menyediakan, tapi tetap pelaksanaan kegiatan petugas kesehatan yang melaksanakan. Dan ini juga mungkin tidak hanya berkaitan dengan posyandu balita saja, untuk di setiap kampung ini tadi betul apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK untuk penganggaran kegiatan posyandu di tingkat kampung memang sudah ada pengalokasian untuk dana desa. Jadi termasuk untuk posyandu lansia juga. Jadi kampung menganggarkan untuk pembelian stik pemeriksaan gula darah dan kolesterol pada saat kegiatan posyandu lansia, nanti dari pihak Puskesmas yang melaksanakan kegiatan. Pertama, terima kasih juga atas penjelasan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang intens dan terus melakukan koordinasi kepada dinas, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, juga pemerintahan distrik yang kami nilai bahwa distrik Semangga ini distrik yang menjadi contoh, distrik yang katakan bahwa seluruh program yang dilaksanakan itu kita katakan berhasil, termasuk ke dalam pelayanan pelayanan kesehatan yang ada dalam kegiatan posyandu itu, gitu. Terbukti bahwa hari ini juga mereka akan melaksanakan kegiatan tadi penerimaan atau bantuan langsung ya, BLT, gitu. Dan juga secara swakelola dan mendapat alokasi pendanaan dari kampung, mereka juga berhasil mengadakan atau membeli kendaraan untuk pelayanan kesehatan, sehingga jangkauan kampung tadi 10 kampung ya ada di Semangga ini betul-betul mereka siap sekali, jadi mobilnya siap untuk melakukan pelayanan, tinggal dengan kader posyandu kesehatan dari puskesmas yang ada ini mereka tinggal kolaborasi untuk mendampingi melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan yang tadi disampaikan banyak tugas secara nasional seperti itu. Ini luar biasa. Jadi pagi ini kita mendapat narasumber yang cukup hebat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang intens gitu. Ketika kita selesai pelantikan, Ibu hadir untuk bersama-sama kita bicarakan terkait dengan pelayanan kesehatan sampai pada tingkat yang kampung gitu. Iya, mengacu pada peraturan pemerintah dalam hal ini Permendagri nomor 86 tahun 2017 itu, bahwa di situ adalah salah satu indikator aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung itu adalah posyandu aktif ini. Jadi terima kasih untuk Bapak Distrik, juga Tim Penggerak PKK, bahkan aparat kampung yang menyelenggarakan posyandu aktif ini gitu. Dan posyandu aktif ini wajib mendapat alokasi dana desa atau dana kampung itu gitu. Sehingga tadi saya bilang bahwa program ini wajib diprogramkan oleh kampung melalui musyawarah tingkat kampung itu, dan tidak boleh tidak ada porsi kepada perempuan, anak, pelayanan kesehatan yang dalamnya adalah posyandu juga di dalamnya gitu, termasuk pembinaan kader itu, insentif bagi kader posyandu gitu. Ini urusan kewenangan pada kampung atau desa itu sudah mendapat alokasi dana yang harus diatur
sehingga seperti itu. Tadi saya bilang bahwa dinas menjamin, mendampingi, bahkan juga mengawasi pelaksanaan posyandu aktif yang ada di kampung-kampung ini harus bisa berjalan. Ketika ada masalah, pasti kami juga akan berkoordinasi dengan tim penggerak PKK sampai pada tingkat kampung untuk bisa program ini mendapat perhatian gitu, karena ini program nasional ya, seperti itu. Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dari sisi keuangan daerah. Ini menjelaskan tentang kegiatan dan sub-sub kegiatan yang menjadi urusan dinas pemberdayaan masyarakat kampung ini. Itu lembaga masyarakat desa ya, LMD dulu seperti itu. Kemudian juga RT, RW, posyandu, ya Karang Taruna, lembaga kepemudaan gitu. Begitu juga dengan terkait dengan kegiatan-kegiatannya gini. Ini wajib mendapat perhatian. Konsekuensinya pasti alokasi dana itu harus disediakan gitu. Kemudian berkaitan dengan pembiayaan kegiatan posyandu, tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Tim PKK bahwa posyandu di kampung adalah menjadi tanggung jawab perusahaan juga yang melibatkan peran dari lintas sektoral, ya. Sehingga salah satunya juga adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung ini. Iya. Terkait dengan itu bahwa kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tadi didukung dari dana desa itu. Ya, dalam hal ini dikoordinir langsung atau langsung oleh kampung, ya. Bapak kampung, ya, mama kampung ini memang harus terlibat aktif, ya. Seperti apa kegiatan itu mereka lakukan, program makanan tambahan, ya, kemudian kelas ibu hamil itu, kemudian balita, ya, kemudian juga insentif kader posyandu seperti ini. Sehingga melalui media ini saya menyampaikan kepada bapak kampung, mama kampung, ya, mama kampung harus didorong maju oleh bapak kampung ini, bahwa pelayanan posyandu harus menjadi program prioritas gitu. Ibu-ibu kita harus sehat, anak-anak kita harus tumbuh dan berkembang dengan memenuhi gizi yang cukup. Kemudian juga para lansia wajib kita pelihara orang tua yang ada ini. Dengan demikian kita telah memenuhi apa yang menjadi harapan pemerintah gitu, menjadi program prioritas penanganan masyarakat secara nasional dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah atau di kampung-kampung seperti itu. Ini yang memang menjadi porsi pada dinas kami, dan tetap bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti yang disampaikan kepada kita semua, dalam hal ini tim penggerak PKK Kabupaten, sehingga ketika kita melakukan turkam atau kegiatan-kegiatan turun langsung berhadapan dengan masyarakat, kita tetap mengawal dan menyampaikan program-program prioritas ini, termasuk di dalam kegiatan posyandu. Ya, ini penting sekali. Tadi ada dana desa yang memang diperuntukkan. Nah, untuk Kabupaten Merauke sendiri, kalau kami gunakan untuk kegiatan posyandu, misalnya kalau saya ada PMT, kemudian bagaimana kami pembinaan kader PKK itu melalui dana hibah yang memang diberikan oleh pemerintah kepada kami, sehingga memang mungkin di dalam kegiatan ini kami juga menyesuaikan dengan dana hibah yang diberikan dari pemerintah kepada kami seperti itu. Sehingga tadi memang di awal saya bilang yang menjadi catatan saya itu khusus kita di kota ini seperti itu. Kita yang sampai saat ini tuh kasihan ya, masih sarana prasarananya itu seperti apa. Kita udah punya 68 posyandu dan kadang tempatnya saja itu tadi terkait dengan sarana prasarana, mereka tidak punya tempat untuk melakukan kegiatan posyandu, kadang timbangan tidak ada seperti itu. Sehingga ini yang tadi saya katakan menjadi tanggung jawab kita semua, distrik, kelurahan, dinas kesehatan, dan kami sendiri seperti itu. Terima kasih. Memang seperti apa yang disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi, bahwa setelah terjadi pelantikan
pergantian pejabat yang ada di dinas kami. Kami mendapat kunjungan langsung dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan tim dalam rangka kita berkoordinasi membahas kegiatan-kegiatan PKK yang ada sampai di kampung-kampung, termasuk di dalamnya adalah kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat yang melibatkan kegiatan posyandu, kemudian juga kader-kader kesehatan ini yang ada di distrik, bagaimana giat mereka dan pendanaan, alokasi pendanaan yang tersedia. Sehingga saat itu saya menyampaikan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, mana yang menjadi kewenangan kami itu kita terus mengawal dan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan posyandu yang ini wajib dan alokasi pendanaan dari dana desa itu tersedia, diatur bersama melalui musyawarah pada tingkat kampung, sehingga alokasi dana untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan posyandu seperti tadi ada program pendampingan ya, ibu hamil ya, makanan tambahan ya, peningkatan gizi anak itu, kemudian juga lansia dan insentif kader posyandu ini harus gitu. Setiap kampung wajib mengalokasikan dana bagi kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan ini yang melibatkan semua peran stakeholder yang ada gitu sampai pada tingkat kampung gitu. Dan kami juga dalam melaksanakan kegiatan baik kegiatan internal pada dinas, tapi kami juga ingin memberi ruang ataupun porsi bahwa tim penggerak PKK juga mendapat perhatian dalam urusan ya, sampai di kampung-kampung ini, sehingga kita wajib melakukan koordinasi dan menyediakan alokasi dana untuk kegiatan bersama dengan tim penggerak PKK. Misalnya kita mengundang tim penggerak PKK hadir sebagai narasumber, sekaligus juga melakukan aksi-aksi yang bersama dengan PKK pada tingkat kampung seperti itu, yang melibatkan peran dari unsur pemerintahan distrik itu. Hanya tadi saya sampaikan ada beberapa distrik yang memang kita memberikan apresiasi. Salah satunya bahwa hari ini distrik Semangga yang mendapat undangan hadir, tapi mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa ada keberhasilan yang dalam pengelolaan dana desa itu juga yang bisa mengimplementasi dana itu untuk juga kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang terjadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Distrik pada kampung Muram Sare seperti itu. Ini satu keberhasilan, satu contoh bagaimana kolaborasi kita semua lintas sektoral, termasuk peran masyarakat yang harus menjadikan kegiatan posyandu ini sebagai basis untuk peningkatan kualitas hidup, kesehatan yang baik seperti itu. Pemerintah sudah memprogramkan ini dan secara nasional pada tingkat sampai pada tingkat kampung gitu. Tinggal bagaimana kita mau melaksanakannya gitu. Jangan sampai kita abaikan masalah kesehatan ya, sehingga kualitas hidup masyarakat yang ada dalam satu wilayah, satu kawasan itu sangat tidak mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan, partisipasi yang kurang akibat ya kondisi yang dihadapi olehnya gitu. Sehingga saya berharap bahwa peran lintas sektoral ini menjadi langkah strategi yang maju untuk kita bersama-sama mewujudkan masyarakat kita yang sehat ya, masyarakat kita yang sehat, yang mampu berkreasi ya, membangun dirinya bersama warga yang lain di kawasan itu, di kampung, yang secara bersama-sama mereka mengalami peningkatan taraf hidupnya ya, akibat apa yang bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik gitu. Sehingga inilah yang sebenarnya menjadi kepedulian bersama kita untuk memiliki masyarakat kita yang sehat gitu. Sehingga wajib ini dilaksanakan gitu. Kalaupun kampung-kampung yang belum
belum sepenuhnya gitu yang melalui media kita pagi hari ini. Kita ingin sampaikan bahwa masalah pelayanan kesehatan melalui posyandu ini harus dilakukan. Pendanaannya wajib dialokasikan sehingga mendukung upaya kita menciptakan masyarakat yang sehat yang ada di kampung itu. Termasuk di dalamnya kader posyandu atau kader petugas kesehatan yang ada itu juga mendapat insentif sebagai pengganti biaya-biaya mereka transfer atau yang lain-lain itu dari alokasi dana desa itu. Kaitan dengan kerjasama kami dari distrik dengan tim penggerak PKK secara otomatis memang sudah berjalan, karena otomatis kalau kader posyandu yang ada di tingkat kampung adalah kader dari tim penggerak PKK kampung, yaitu di Pokja 4 bidang kesehatan. Dan tentunya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kita selalu berkoordinasi tentang program-program apa yang menjadi prioritas di tahun-tahun berikutnya, karena memang setiap tahun ada perubahan program prioritas dari Kementerian Desa yang disampaikan ke kami, dan tentunya juga selama itu tidak menyalahi aturan yang ada, tetap kami mengkoordinasikan kepada tingkat kampung untuk menyelenggarakan program itu. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa penganggaran di tingkat posyandu adalah wajib, karena memang sudah ada sesuai dengan aturan peraturan Menteri Desa, itu memang wajib dilaksanakan, dari mulai pemberian makan tambahan sampai dengan peningkatan kapasitas kader dan juga insentif bagi kader posyandu di tingkat kampung, begitu. Distrik Semangga yang artinya sudah berupaya bersama-sama dengan ibu-ibu PKK mereka yang ada di sana, ibu-ibu dong yang ada di Distrik Semangga. Terima kasih banyak. Selamat buat ibu-ibu yang ada di Kampung Muram, ya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk kampung-kampung yang lain, terutama kita ya di kota ini. Paling tidak harus bisa lah seperti itu. Khususnya kegiatan posyandu, dalam hal ini kita bisa menggunakan balai desa, bisa ataupun tempat-tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat kita. Kalau tadi saya kasih contoh ada mobil pelayanan kesehatan ya siaga, ya, kesehatan masyarakat yang seperti itu. Ini juga salah satu upaya masyarakat untuk melakukan pengadaan sarana prasarana pendukung gitu. Dinas pun kami berharap bahwa kampung bisa melakukan program-program yang sangat membantu kegiatan posyandu ini. Apabila memang diperlukan sarana pendukung dengan membangun pusat-pusat posyandu pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat, ini harus dilakukan gitu. Artinya bahwa setiap kampung, setiap wilayah memiliki karakteristik, memiliki perbedaan-perbedaan yang harus bisa kita sesuaikan gitu antara satu kampung dengan yang lain gitu, satu distrik dengan yang lain gitu. Kalau memang sarana prasarana itu menjadi prioritas karena memang masyarakat yang terisolir, artinya sulit dijangkau, berarti harus memang sarana prasarana infrastruktur ini harus dibangun pusat pelayanan posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat, aksesnya mudah seperti itu. Ini memang seperti yang disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa masih membutuhkan, masih mendukung upaya kita untuk mengadakan atau menghadirkan fasilitas-fasilitas yang termasuk dalam kategori sarana prasarana infrastruktur yang memadai, yang layak bagi keberlangsungan program-program pelayanan kesehatan ini bisa terfokus dan terukur sampai di mana kita bisa melakukan upaya yang terpadu tadi dan bisa menjadikan masukan bagi kita terus untuk bisa melakukan perbaikan terhadap pelayanan kesehatan. Karena memang masalah kesehatan ini kan masalah yang dia juga dinamis gitu, dia tidak statis, selalu berbeda, berkembang. Nah, kita juga harus tanggap, kita juga harus dijaga. Seperti apa yang menjadi keprihatinan tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ini baik sekali bahwa memang Ibu Ketua mengharapkan bahwa pemerintah daerah melalui kebijakan bupati, mungkin juga teman-teman kita di legislatif ya DPR yang selalu melakukan hearing ya, kunjungan seperti itu. Nah, ini juga bisa membawa pulang catatan ini dan berkoordinasi dengan dinas-dinas untuk terkait
terkait pelayanan kesehatan kita. Jangan sampai pelayanan kesehatan buruk gitu. Ini tidak boleh dilakukan, sehingga hasil riset ataupun daring ini bisa dikolaborasikan, dikomunikasi dengan lintas sektoral yang ada, sehingga kita menjamin masyarakat kita tetap sehat. Kalau mereka sehat, pasti mereka sejahtera gitu. Ini dan kualitas hidup mereka juga mengalami peningkatan. Tentunya kalau kami lihat untuk penganggaran dana desa yang ada, seperti tadi kami sampaikan bahwa ada banyak perubahan di setiap tahun. Ada prioritas penganggaran seperti di 2 tahun lalu ini, memang prioritas penganggaran banyak yang dialokasikan untuk pencegahan COVID-19, termasuk di situ untuk BLT dana desa. Tapi dengan semangat yang ada di tiap kampung, tetap mereka mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pelaksanaan kegiatan kesehatan yang lain, termasuk posyandu baik balita dan posyandu lansia. Saya pikir untuk bilang untuk cukup dan tidak itu relatif termasuk. Jadi tergantung dari bagaimana kepala kampung dan masyarakatnya bisa berinovasi. Seperti tadi mungkin yang diungkapkan Bapak Kepala Dinas, untuk pengadaan mobil siaga kesehatan itu kalau murni dari dana desa tidak cukup. Jadi ada kolaborasi antara masyarakat untuk pengadaan ini secara swadaya dan sebagian didukung oleh dana desa yang dialokasikan dari dana desa tersebut. Gitu. Kakak untuk kader tuh kami melakukan untuk tahun ini 2 ya. Yang pertama adalah kami memberikan itu tadi pelatihan. Artinya bahwa kader-kader ini mereka harus memahami tugas dan tanggung jawabnya mereka. Kemudian terutama ketika di lapangan itu kan mereka harus tahu betul nih cara misalnya menimbang itu bagaimana, ukur bayi dia punya kepala itu bagaimana. Nah, itu yang pertama. Jadi pembinaan, kemudian yang kedua adalah yang pasti pendampingan. Artinya ketika kita sudah memberikan pelatihan, para kader ini tidak dilepas begitu saja, tetapi diberikan pendampingan sebisa mungkin. Itu ketika jadwal posyandu tuh para kader ini harus tetap kita dampingi seperti itu. Jadi untuk kader 2 hal itu yang kami lakukan, tidak terlalu banyak, yang penting 2 ini penting tapi jalan seperti itu. Artinya memberikan pelatihan atau pembinaan serta kami memberikan pendampingan, itu saja. Terima kasih. Dana kampung adalah memiliki kewenangan dari kepala kampung, tapi kami tetap berkoordinasi untuk mengarahkan apa yang menjadi program prioritas. Seperti mungkin sudah berjalan, hampir keseluruhan berjalan di Distrik Semangga untuk peningkatan kapasitas untuk kader posyandu sudah berjalan. Bahkan ada beberapa kampung yang berkolaborasi antara 2 kampung bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas secara bersama-sama. Di situ mencakup mungkin tentang penyegaran dari ibu-ibu kader, karena memang kalau kita lihat ibu-ibu kader ini memang sudah senior, mereka sudah tahu tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di posyandu, tetapi memang perlu penyegaran dari petugas kesehatan yang ada, karena bisa juga untuk penyegaran pelayanan tentang 5 meja itu, seperti itu ya. Mungkin itu yang terlaksana dan menjadi fokus kita untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di tingkat kampung, seperti itu. Nah, jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa posyandu ini itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya, mulai dari dalam keluarga sendiri ya dari pemerintah seperti itu. Kemudian tadi salah satu kegiatan yang kami lakukan PKK untuk kader adalah saya ada katakan di sini pembinaan dan pendampingan, karena salah satu tujuan kami saat ini adalah kaderisasi. Karena yang memang kami lihat itu saat ini kader-kader PKK tuh rata-rata ibu-ibu begitu ya. Jadi saat ini saya ajak ayo anak-anak muda, ibu-ibu muda, mari kita bergabung ya, supaya kita juga bisa menjadi penerus ya dari ibu-ibu yang sudah ada. Sehingga memang tahun ini kami PKK itu ada 2 saja khusus untuk posyandu ya, untuk kapasitas tadi pelatihan dan pendampingan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama, saya mohon dukungan baik dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Kampung, dukungan dari distrik, dari kepala-kepala kampung, supaya mari kita sama-sama kita bergandengan tangan, kita dukung supaya kita punya posyandu-posyandu di kampung-kampung ya, di distrik, di kampung itu bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Distrik Semangga ya, Bapak Kepala Distrik ya, yang artinya sudah memberikan dukungan sehingga Kampung Meramsari sudah bisa menjadi salah satu contoh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Posyandu tidak akan bisa jalan kalau kita jalan sendiri-sendiri. Jadi kita harus sama-sama. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Ibu Ketua CPPKW Kabupaten bahwa
kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya milik dari dinas kesehatan, termasuk juga posyandu. Makanya perlu peran serta dari seluruh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan posyandu di tingkat kampung. Dan yang kedua mungkin kami ingin memberi apresiasi kepada seluruh ibu-ibu kader PKK dan kader posyandu yang ada, mama-mama kader semua yang sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, mungkin dengan insentif ataupun apapun itu yang mungkin masih perlu penyesuaian, tetapi ibu-ibu mama tetap semangat dan itu menjadi mudah-mudahan menjadi amal baik di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk mewujudkan kampung atau desa yang maju dan sejahtera, tentunya kita membutuhkan tidak hanya aparat kampung, ya, ataupun penyelenggaraan pemerintahan sampai pada tingkat distrik, tetapi juga kita membutuhkan orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu dengan kesehatannya yang kuat, ya, tentunya melahirkan orang-orang yang bisa berpikir untuk pertumbuhan atau kreativitas, ya, kemajuan di kampung itu bisa diwujud nyatakan seperti itu. Jadi kampung yang maju, kampung yang sehat, pasti pertumbuhan sosial ekonomi pun mengalami peningkatan yang cukup bagi kemajuan semua masyarakat yang ada di kampung.